Kita semua pasti menyadari bahwa film Spider-Man yang dibintangi Tom Holland selalu memunculkan setidaknya satu karakter penting dari alam semesta MCU untuk kemudian dilibatkan di dalam penceritaan filmnya. Hal ini sudah menjadi tradisi dikarenakan perjanjian antara Marvel Studios dan Sony Pictures yang memang mengharuskan seperti itu. Melibatkan karakter MCU juga menjadi cara yang tepat untuk bisa menyatukan Spider-Man ke dalam alam semesta yang lebih luas bersama dengan pahlawan super yang terkait dengan Avengers. Dalam trilogi pertama Spider-Man MCU, kita sudah melihat keterlibatan dari karakter penting seperti Tony Stark, Nick Fury, dan Doctor Strange. Sekarang, dalam film keempat, tradisi melibatkan karakter dari alam semesta MCU kembali terulang, tentunya dengan karakter yang berbeda. Jika biasanya hanya ada satu karakter penting dengan peran yang besar untuk dilibatkan, kali ini dalam film Spider-Man Brand New Day, Marvel Studios melakukan pendekatan berbeda dengan melibatkan dua karakter populer, ada The Punisher dan juga Hulk yang entah bagaimana bisa dimunculkan dalam film ini. Punisher yang diperankan oleh Jon Bernthal akhirnya akan menyeberang dari tayangan series menuju ke dalam film layar lebar, sementara Mark Ruffalo akan kembali sebagai Hulk setelah sebelumnya tidak diumumkan bersama dengan pengumuman sederet aktor Marvel yang akan muncul dalam film Avengers Doomsday. Kedua karakter ini sangat berbeda, sehingga kemunculan mereka tentu menimbulkan pertanyaan. Menariknya, melibatkan dua karakter tersebut ternyata sangat relevan dan sangat masuk akal ketika dihubungkan dengan Peter Parker sebagai Spider-Man yang sekarang identitasnya tidak diketahui semua orang. Selamat datang di channel Marvel Indo bersama saya Om Do. Om Do di sini bukan omong doang, tapi Om Marvel Indo. Bersama-sama kita akan membahas sebuah teori yang akan menjelaskan bagaimana keterlibatan Hulk dan Punisher yang bisa menjadi sangat penting jika dimunculkan dalam kisah Spider-Man yang sekarang dipastikan lebih dark atau lebih gelap dibandingkan dengan 3 film sebelumnya. Berikut ini adalah penjelasan selengkapnya. Tidak dapat dipungkiri, Spider-Man No Way Home menyajikan kisah akhir yang epik yang sangat pantas untuk trilogi Spider-Man MCU yang diperankan oleh Tom Holland. Jika kita mundur ke belakang, dalam film Spider-Man Homecoming, Peter Parker terlihat sedang berjuang untuk bisa menjadi Spider-Man, pahlawan yang mendapatkan julukan sebagai tetangga yang ramah, yang dikenal serta dicintai semua orang. Lalu dalam Far From Home, Spider-Man dikisahkan memberantas kejahatan di luar negeri. Dilanjutkan dengan No Way Home yang menyuguhkan adegan penuh aksi dengan kembali ke New York City untuk momen-momen menegangkan yang penuh dengan sentuhan berbau multiverse. Dalam akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus membuat keputusan yang besar yang mungkin tidak pernah dilakukan oleh pahlawan super lain. Untuk mencegah semua orang yang mengenal Peter sebagai Spider-Man dari alam semesta lain, untuk kemudian berpindah menuju alam semesta utama MCU, Peter kemudian memerintahkan Doctor Strange untuk membuat dunia melupakan dirinya. Dengan cara ini, tidak akan ada lagi sosok yang mengenalnya sebagai Spider-Man, sehingga permasalahan multiverse bisa diatasi. Ide ini berhasil, mantranya efektif dalam mengembalikan semua penjahat yang sudah atau akan datang. Namun dengan konsekuensi, semua orang harus melupakan siapa Peter Parker, tidak terkecuali dengan orang-orang terdekatnya. Setelah film tersebut dirilis, naskah Spider-Man No Way Home kemudian dibagikan, mengungkapkan sedikit momen-momen terakhir dari film Spider-Man MCU tersebut, yang mengukuhkan perubahan besar dalam kehidupan Spider-Man. Menurut naskahnya, Peter Parker sekarang sudah tiada, tapi Spider-Man masih tetap hidup, menandakan bahwa Spider-Man versi Tom Holland kini harus mengesampingkan kehidupan pribadinya sebagai Peter dan memfokuskan energinya untuk menjadi Spider-Man. Setelah kesuksesan besar dari Spider-Man No Way Home hingga menjadikannya sebagai satu-satunya film Spider-Man yang menyentuh pendapatan hampir 2 miliar US dollar, banyak penggemar yang berharap film Spider-Man MCU berikutnya akan terus menggunakan unsur multiverse. Meskipun memanfaatkan tema multiverse sepertinya tidak akan cocok untuk kisah Peter yang baru, yang menjadikannya sebagai karakter yang memulai semuanya dari awal, namun dengan statusnya sebagai bagian dari film multiverse saga, ditambah kedekatannya dengan 2 film Avengers yang akan datang,
Hal itu mungkin akan memengaruhi bagaimana penceritaan Spider-Man Brand New Day akan bekerja. Namun, dengan penundaan Avengers Doomsday dan Secret Wars oleh Marvel Studios, Spider-Man Brand New Day kini dipastikan akan dirilis sebelum kedua film Avengers tersebut. Dengan demikian, film Spider-Man dapat langsung mengikuti alur cerita dari No Way Home untuk melanjutkan petualangan Spider-Man dengan kisah yang lebih personal daripada harus mengambil jalur multiversal. Meskipun banyak yang mengharapkan keterlibatan dari Spider-Man versi Tobey Maguire dan juga Andrew Garfield agar bisa dimunculkan kembali dalam film ini, menurut kami, setelah kemunculan keduanya dalam film ketiga, sepertinya lebih baik untuk mengistirahatkan dua varian tersebut hingga nantinya bisa muncul kembali dalam film team up yang lebih besar daripada harus mengulangi formula yang sama dari film sebelumnya. Presiden Marvel Studios, yakni Kevin Feige, sudah mengonfirmasi bahwa Spider-Man Brand New Day akan menampilkan sang pahlawan yang memerangi kejahatan tingkat jalanan. Hal ini akan mengembalikan kisah Spider-Man menjadi lebih basic, lebih membumi, menunjukkan pendekatan karakter utama menuju ke dasar seperti yang terlihat dalam akhir Spider-Man No Way Home, di mana Peter Parker pada akhirnya memutuskan untuk tinggal di dalam sebuah apartemen kecil, dia sendirian, dan membuat kostumnya sendiri tanpa teknologi canggih. Nah, hal ini dapat menjelaskan bagaimana koneksi antara karakter-karakter yang terlibat ke dalam konsep crossover dari film terbaru ini. Dalam penceritaan film pahlawan super dengan tema street level, menambahkan Punisher ke dalam jajaran karakter yang meramaikan Spider-Man Brand New Day tentunya terlihat sangat masuk akal. Lagi pula, Frank Castle yang diperankan oleh Jon Bernthal adalah karakter yang lebih gelap dan juga kelam yang dikenal karena aksi kekerasannya di dalam series MCU bertema pahlawan super tingkat jalanan. Karakternya baru-baru ini bahkan kembali dalam series Daredevil Born Again. Sementara untuk Mark Ruffalo, masih belum diketahui mengapa karakternya bisa dilibatkan. Mengingat Hulk biasanya dimunculkan dalam film yang berhubungan dengan pahlawan Avengers, bukan pahlawan yang berhubungan dengan permasalahan street level. Mungkin melalui Spider-Man Brand New Day, nasib dari Hulk yang berbeda akan dijelaskan. Mungkin bisa merubahnya kembali ke dalam bentuk monster Savage Hulk yang terkenal beringas. Namun, teori terbaru dari Spider-Man Brand New Day kemudian bisa menjelaskan mengapa Punisher dan Hulk akan dilibatkan dalam film Spider-Man keempat ini. Dan teori ini lebih berkaitan dengan kehidupan Peter Parker daripada kisah penjahat tertentu. Sebagaimana yang tertulis dalam naskah Spider-Man Way Home, menjadi Spider-Man adalah satu-satunya hal yang tersisa bagi Peter Parker, tepatnya setelah dia meninggalkan kehidupan pribadinya. Ya, Peter sudah kehilangan bibi tercinta, seorang mentor yang memberinya nasihat bagaimana menjadi pahlawan super serta memberikan semua yang Peter butuhkan untuk bisa menjadi Spider-Man, kehilangan rekan dan sahabat yang bisa diandalkan, kehilangan kekasih, dan dilupakan semua orang. Kondisi ini jelas membuat Peter tenggelam ke dalam rasa kehilangan dan sekarang hanya memiliki Spider-Man sebagai alter ego dalam menjadi pahlawan super. Nah, di sini The Punisher terlihat bisa memahami hal itu karena dia juga melakukan hal yang sama setelah kematian keluarganya. Punisher terkenal melakukan serentetan aksi brutal setelah hal terindah yang sempat dimiliki kemudian direnggut darinya, merubahnya menjadi sosok monster mengerikan berwujud manusia. Namun, keputusan yang dipilih kemudian membawa Frank Castle menuju ke jalan yang gelap, yang penuh dengan kesengsaraan serta kekerasan, menjadikannya panutan yang buruk bagi Spider-Man. Di sisi lain, Bruce Banner adalah karakter yang terus mengalami pergolakan batin karena memiliki dua kepribadian berbeda. Dia adalah ilmuwan jenius jika dalam wujud manusia, serta bisa menjadi monster buas jika berubah menjadi Hulk. Karakter ini akhirnya bisa menemukan kedamaian setelah menyatukan kepribadian Bruce Banner dan Hulk-nya hingga berubah menjadi Smart Hulk. Di sini, Hulk bisa menjadi panutan yang dibutuhkan Spider-Man, khususnya dalam statusnya saat ini. Daripada menyerah dan tenggelam dalam kegelapan, seperti langkah yang Punisher pilih, Peter Parker bisa mencontoh Bruce Banner dan menyatukan kedua sisinya untuk menjadi lebih kuat setelah akhir dari Spider-Man No Way Home. Dengan dua jalan yang harus ditempuh antara mengikuti sifat Punisher atau Hulk, Spider-Man jelas bisa menjadi pribadi yang akan sangat berbeda setelah Brand New Day. Jika dia mengikuti jejak Frank Castle, bahkan mungkin nantinya tidak segan-segan untuk membunuh penjahat, ini akan menjadi sebuah setup yang cocok jika nantinya Spider-Man harus mengenakan kostum symbiote dalam dua film Avengers yang akan datang. Dan ini akan sesuai dengan referensi kisah komiknya karena Peter Parker pertama kali mengenakan kostum Spider-Man yang dibalut dengan kekuatan symbiote, tepatnya dalam event Secret Wars. Sementara, jika Spider-Man mengikuti jejak dari Hulk,
Dia mungkin saja sudah memantapkan keputusan di jalur pahlawannya ketika Avengers Doomsday ditayangkan, bukannya menjadi seorang vigilante. Melihat Peter Parker yang menemukan jati dirinya kembali, hanya untuk dikejutkan oleh kenyataan bahwa Dr. Doom memiliki wajah yang menyerupai Tony Stark saat mereka bertemu, tentu hal itu akan terlihat sangat memilukan. Yang jelas, Spider-Man Brand New Day dapat menjelaskan mana pilihan yang akan Peter ambil, baik mengikuti Punisher atau juga Hulk. Dan itulah teori yang mungkin bisa menjelaskan bagaimana keterlibatan Punisher dan Hulk dalam film Spider-Man Brand New Day. Bagaimanapun, kalian harus sadar bahwa penjelasan ini masih berstatus sebagai teori, alias belum terbukti secara jelas, mengingat proses syuting yang masih berlangsung. Menurut kalian sendiri, apa peran dari Punisher dan Hulk dalam film Spider-Man keempat MCU ini? Dan mana pengaruh yang akan Peter pilih nantinya? Silahkan berikan tanggapannya dengan menuliskannya di kolom komentar. Demikian video ini kami buat, silahkan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum. Om Do out, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.